Halo guys, di tangan saya kali ini, adalah sebuah ponsel yang sudah cukup usang. Ia adalah Vivo Y17, yang memiliki spesifikasi chipset Helio entah seri berapa, RAM 4GB, dan Android 9 yang dipersembahkan oleh Fantouch OS. Ponsel ini akan saya housing dengan beberapa kombinasi aksesoris. Di antaranya adalah keyboard combo dengan touchpad, port USB, dan power bank. Saat ini, semua aksesoris telah saya bongkar untuk diambil inti papannya saja, di mana aksesoris dan modul-modul yang digunakan sama dengan apa yang saya gunakan pada proyek Hapley Typo 4 12000. Modul dan aksesoris yang sudah saya siapkan di sini adalah keyboard combo dengan touchpad, baterai polimer 10.000 mAh, dua Type-C female breakout board, step down untuk mensuplai keyboard, modul charging plus step up 5 volt out, dan beberapa switch. Untuk membuat desain casing, saya tetap menggunakan software 3D untuk anak-anak, yaitu Tinkercad.com, dan tetap menggunakan jasa online untuk mencetaknya. Setelah dicetak, casing terlihat seperti ini. Dan ini bukanlah hasilnya. Ini adalah Hapley Typo 4 12000, yang saya bangun lebih dulu, dan menggunakan konfigurasi sebagai prototipe. Lalu, inilah dia yang terbaru. Saya namai dengan Hapley Typo 4 4000, karena papan intinya memiliki RAM sebesar 4GB. Sekilas, Hapley Typo 4 4000 jelas terlihat lebih tebal, yang disebabkan oleh penggunaan baterai polimer tunggal berkapasitas 10.000 mAh. Sedangkan Hapley Typo 4 12000 lebih tipis sedikit karena menggunakan konfigurasi baterai 2 seri 1 pair, dan juga baterai yang digunakan dimensinya lebih tipis. Selain ketebalan, ukuran panjang dan lebarnya juga sedikit berbeda. Sebabnya, karena dimensi ponsel yang berbeda, serta USB hub yang berbeda pula, yang menyesuaikan dengan jenis port OTG ponsel. Di mana, Hapley Typo 4 12000 sudah menggunakan port OTG Type-C, sedangkan Hapley Typo 4 4000 masih menggunakan port OTG micro USB. Desain bagian belakang juga mengalami perubahan karena penggantian spare part. Yang pada Hapley Typo 4 4000, jumlah port USB dikurangi, dari 3 port USB 3.0, menjadi hanya 1 port USB 2.0 saja. Nah, yang menjadi dilema dari penggunaan ponsel Vivo stock ROM adalah USB OTG,
tidak otomatis aktif ketika boot, padahal terdapat beban padanya. Hal ini sangat berbeda dengan Oppo F1s yang saya gunakan waktu lalu, di mana Oppo F1s otomatis mengaktifkan fungsi OTG ketika terdeteksi ada beban di jalurnya ketika booting. Jadi, untuk menggunakan keyboard dan USB hub, maka fungsi OTG harus diaktifkan secara manual melalui pengaturan. Dan yang lebih dramatis lagi adalah, fungsi OTG Vivo tidak mendukung full duplex. Artinya, antara fitur OTG dan charging harus dilakukan secara bergantian. Jika sedang menggunakan OTG, maka ponsel tidak dapat dicas dengan adaptor maupun powerbank. Dan jika sedang dicas, fitur OTG harus dimatikan, sehingga USB hub dan keyboard sementara tidak bisa digunakan sampai proses charging selesai. Sedangkan fungsi OTG untuk keyboard, touchpad, dan USB hub, semuanya dapat bekerja secara bersamaan tanpa masalah. Hanya saja, fungsi klik kanan touchpad tidak bekerja dengan baik pada Vivo dan Oppo, di mana klik kanan mouse difungsikan sebagai tombol kembali. Di sisi perangkat lunak, tidak ada modifikasi yang saya lakukan. Sama sekali tidak ada yang dilakukan, bahkan, saya tidak menonaktifkan bloatware apapun seperti yang biasa saya lakukan sebelumnya. Namun di sini, saya menambah beberapa aplikasi tambahan, yang difungsikan sebagai alat peraga untuk menulis. Yaitu, aplikasi Marker Editor, Accord, dan Hey Notes. Saya juga menambah beberapa aplikasi edukasi kreatif untuk anak, yang diantaranya adalah, aplikasi pembuat animasi, Movie Adventure, dan Toontastic. Kemudian aplikasi CAD dan modeling, yaitu 3D Model Maker, Wweido, dan UV Cut. Serta beberapa aplikasi lain yang sudah dipesan sebelumnya, yaitu CapCut dan Canva. Secara default, FunTouch OS tidak mendukung rotasi layar utama, beranda, maupun laci aplikasi. Sedangkan mode landscape yang kalian lihat saat ini, adalah mode landscape dari peluncur pihak ketiga yang saya gunakan, yaitu Per Launcher. Untuk menangani aplikasi membandel yang tidak mendukung mode landscape, saya memanfaatkan sebuah aplikasi Screen Control Rotation, yang dapat memaksa semua aplikasi, agar bekerja dengan mode landscape. Untuk menangani aplikasi desktop berbasis Linux, seperti GIMP, Inkscape, sampai keperluan Office, saya memasang manajer Linux bernama Userland. Namun sayangnya, Userland tidak bekerja dengan baik di atas FunTouch OS. Sehingga, sering mengalami aplikasi tertutup mendadak, bahkan sering mengalami gagal startup. Bahkan, FunTouch OS tidak mendukung Termux terminal emulator, apalagi Tiny Computer, sehingga Haplet Typo 4 berbasis Oppo dan Vivo, hanya cocok untuk digunakan sebagai alat tulis digital saja, bukan untuk kegiatan komputasi lainnya. Masalah lain yang saya temui pada Userland yang berjalan di atas FunTouch OS adalah, model berbagi data yang tidak bekerja dengan baik. Di mana, Userland bisa mengakses berkas Android, namun tidak bisa melakukan editing. Seperti mengedit file XLS, XLSX, PPT, dan DocX. Jangankan melakukan editing, bahkan hanya sekedar dibuka saja, file langsung korup, hilang isinya menjadi 0 KB. Namun, jika digunakan untuk membuat dokumen secara mandiri, WPS Office dalam Userland dapat menanganinya dengan cukup baik, meski agak lemot. Semua kesimpulan yang saya sampaikan tadi, belum pasti. Apakah hanya terjadi pada ponsel Oppo dan Vivo, atau mayoritas ponsel berchipset MediaTek,
karena saya baru menggunakan 2 ponsel saja dengan chipset MediaTek, yaitu Oppo F1s dan Vivo Y17. Pada demonstrasi berikut ini, saya coba melakukan beberapa operasi file dan direktori di dalam berkas Android. Dan semuanya berjalan cukup baik, namun, untuk akses file yang dilakukan dengan WPS Office, berkas yang berasal dari Android, semua langsung rusak, korup, tidak bisa digunakan lagi. Tapi, jika digunakan untuk membuat dokumen baru, WPS Office bekerja dengan cukup baik. Sampai saat ini, hanya itu saja yang saya temukan dengan FunTouch OS pada Vivo Y17. Saya tidak bisa melakukan banyak eksperimen dan pengaturan ekstrim, karena Vivo Y17 ini adalah milik seseorang. Sehingga, saya hanya perlu untuk memastikan fitur docking Hapley Typo 4 bekerja dengan baik, meskipun antara opsi charging dan OTG tidak bisa bekerja bersamaan, dan Linux dalam kontainer userland juga sering bermasalah. Tapi secara garis besarnya, semua telah bekerja dengan baik. Sisanya adalah masalah yang disebabkan karena keterbatasan fitur ponsel, dan itu tidak bisa diatasi dengan mudah, kecuali dengan mengganti ponsel yang digunakan.